kasih untuk pemaparannya. Eh, kita bisa masuk langsung ke sesi tanya jawab, Pak ya. Ini sudah banyak pertanyaan ini, sudah antrian. Ya, silakan. Baik. Ya, saya bacakan dari chat yang ada ya, Pak ya. Saya cari dulu. Oke. Yang pertama, apakah perbedaan dan persamaan pemberitaan Injil atau PI dengan berapologetika dengan orang-orang belum percaya kepada Kristus? Juga apakah ada tantangan, hambatan-hambatannya? Apa saja? Itu Pak pertanyaan pertama. Coba ulang, saya kurang dengar. Oh, baik. Apakah perbedaan dan persamaan pemberitaan Injil atau PI dengan berapologetika dengan orang-orang belum percaya kepada Kristus? Juga apakah ada tantangan, hambatan-hambatannya? Apa saja? Maksudnya apa saja tantangan dan hambatannya itu, Pak? Kalau perbedaan persamaan sudah saya jelaskan tadi ya. Ya. Tantangannya ya saya kira penginjilan itu ya kita menyampaikan pemberitaan Injil itu sebenarnya adalah peperangan. Ya peperangan karena kita orang kalau percaya Yesus kan jadi anak Allah itu. Kalau belum percaya Yesus dia anak setan itu. Secara rohani kan ya kalau bukan anak Allah ya anak setan itu saja. Nah jadi pada saat kita beritakan Injil itu sama dengan kepengen merebut anak-anak setan jadi anak-anak Allah. Nah kira-kira setan akan membiarkan kita aman-aman saja? Tidak, ya kan? Artinya bahwa pemberitaan Injil pun itu pasti akan menghadapi berbagai macam serangan setan. Dan setan biasanya menyerang kita menggunakan anak-anaknya juga. Nah, anak-anak setan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya, dari luar itu ya dari orang yang tidak percaya yang lainnya, tapi dari dalam juga bisa memakai orang-orang dalam Kristen. Misalnya yang anti penginjilan seperti aliran liberal, atau memasukkan juga ajaran-ajaran sesat terkait keselamatan. Misalnya pluralisme. Pluralisme kan mengajarkan bahwa semua agama itu ada keselamatan. Jadi kalau memang begitu, ngapain lagi kita penginjilan? Lalu mereka bilang penginjilan itu ya namanya social gospel. Jadi kita bantu orang miskin, ya bisa makan, bisa minum, kasih sekolah yang bodoh, kasih sehat yang sakit, itulah penginjilan. Lalu belum lagi ada paham inklusivisme, di mana percaya bahwa Kristus itu bisa menyelamatkan. Kristus tidak hanya berkarya dalam Kristen, jadi dia juga berkarya di dalam agama lain, sehingga nanti akan ada orang-orang agama lain yang selamat juga. Tapi bukan mereka selamat karena agama mereka, tapi Kristus menyelamatkan mereka dalam agama mereka. Karena itu misi tidak lagi diartikan sebagai memperkenalkan Yesus kepada orang-orang itu, agama lain. Tapi misi hanya dilihat sebagai menyadarkan orang-orang agama lain bahwa Kristus pun berkarya di dalam agama mereka. Dan sebagainya. Ini adalah musuh-musuh dari dalam, tantangan-tantangan dari dalam, bahwa sementara kita harus beritakan Injil, tapi ada ajaran sesat yang merongrong dari dalam. Sedangkan untuk berapologia, saya kira memang berapologia kan apalagi terjadi perdebatan. Berapologia itu ada dua macam. Ada apologia yang sifatnya defensif, ada apologia yang ofensif. Apologia yang defensif itu artinya bertahan. Kalau iman kita diserang, kita jawab. Tapi ada aspek lain dari apologia, yaitu ofensif. Yaitu apologia juga berfungsi untuk menunjukkan paham-paham, membongkar paham-paham yang salah. Termasuk sistem kepercayaan dari dalam berbagai macam kepercayaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Apologia kita yang sifatnya ofensif harus bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa jalan kamu ini ke maut loh, ke jurang loh. Ya, jangan ke situ. Nah, tapi dalam konteks Indonesia ini susah. Kalau kita mau berapologia secara ofensif, pasti ada dihadang oleh undang-undang penistaan agama. Ya, sehingga kalau kita berani menunjukkan kesalahan di dalam agama lain, ya sudah, kita dianggap menista agama, masuk penjara. Ya. Contoh apologia ofensif itu misalnya seperti Christian Prince. Ya, dia bukan hanya orang serang iman Kristen menjawab, tapi dia juga serang
Nah, tapi yang model Kristen Priest menurut saya tidak relevan di Indonesia, kecuali kita mau masuk penjara semua. Ya, karena itulah dalam berapologia saya konteks Indonesia saya tidak ofensif, tapi defensif. Ya, defensif, tidak mempersoalkan kepercayaan orang, tapi kalau orang mempersoalkan kepercayaan saya menjawab. Dan bahkan memberikan serangan balik hanya untuk menunjukkan inkonsistensi pada mereka. Tapi bukan tujuan untuk menyerang mereka secara dengan tujuan utama. Ya. Jadi memang ada tantangan-tantangan seperti itu. Di samping juga tantangan dari dalam bagi apologia adalah tidak semua orang Kristen itu memahami tentang mandat apologia, sehingga kalau kami masuk pelayanan apologia dianggap ini pelayanan suka cari gara-gara lah, cari sensasi lah, ya mau berdebat cari popularitas lah dan macam-macam. Nah, jadi untuk penginjilan maupun juga apologia tetap ada tantangan dari dalam dan dari luar. Itu hambatan-hambatan, tantangan-tantangannya seperti itu. Ya. Ya. Selanjutnya kepada Bapak Victor Alokendek, silakan. Ya, terima kasih Pak Royanto. Selamat malam Pak Esra, juga selamat malam Bapak Ibu semua yang kamu di link ini. Terima kasih untuk kesempatan saya bertanya. Saya dari pemaparan dari Pak Esra tadi, saya melihat seperti sebagaimana tadi dari judulnya apologetika dan penginjilan. Saya mendeskripsikan apologetika dengan penginjilan ini sebagai dua sahabat karib, mungkin begitu Pak Esra. Ya. Dua sahabat yang jalan saling beriringan satu demi langkah, saling membutuhkan, dan juga saling kalau berbeda pandangan, tapi mereka saling mengisi. Itu yang pemahaman saya setelah dari penjelasan Pak Esra. Tetapi tantangan yang dihadapi oleh apologetika dan penginjilan ini adalah kalau dari pemaparan Pak Esra tadi, gereja saat ini itu diserang ibarat petinju ini, gereja-gereja yang percaya kepada Tuhan dengan benar itu dari luar ditinju ke gereja kita yang percaya, bahkan juga dari serangan-serangan yang seperti tadi paham-paham yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta sendiri. Nah, tantangannya sendiri bahwa kalau pendeta sendiri dan jemaat tidak dibekal dengan firman Tuhan yang benar, bagaimana kita berapologetika, bagaimana kita pun juga melakukan penginjilan. Yang jelas pasti ada dasar-dasar firman Tuhan yang perlu dipertegas lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Kendati itu sangat sederhana, tetapi sebagai orang yang percaya tentunya harus dibekali. Ibarat kita berperang pasti ada peluru, mungkin begitu Pak Esra. Nah, pertanyaan saya seperti begini, apakah penginjilan itu sama dengan kristenisasi, Pak? Itu pertama. Apakah penginjilan itu sama dengan kristenisasi? Bagaimana kalau misalnya berbeda? Bagaimana dari perbedaannya? Kalau sama, bagaimana dari persamaannya? Yang kedua, yang terakhir ini Pak, bagaimana dengan apologetika tadi Pak Esa sudah singgung 1 Petrus 3 ayat 15. Di situ tentang bagaimana memberi pertanggungjawaban. Tadi disinggung Matius pasal 7 ayat 6 tentang salah satu gambaran bagaimana kita memberikan kepada babi apa semua. Nah, ini kan mendasar bahwa mengapologetik terhadap orang-orang seperti ini atau manusia-manusia seperti begini, tentunya kita tidak hanya tinggal diam mungkin Pak Esra, tetapi juga harus memberikan argumen-argumen kalau kita bisa melihat di YouTube atau mungkin kita kalau menggabung di Facebook itu banyak tentang argumen-argumen, apalagi dari tanggapan daripada linknya Pak Esra itu di bawah banyak itu sering banyak yang orang-orang yang menyerang kita dan kita tidak juga harus memang tinggal diam. Kalau seperti misalnya Matius 7 ayat 6 kita hanya tinggal diam, mungkin kita hanya seperti ya tadi Pak Esra, jangan sampai nanti karena tidak ada tanggapan dari kita, nah orang-orang lain yang untuk mengamankan iman-iman Kristen ini melihat bahwa mungkin dari yang disampaikan oleh pihak di sebelah ini mengatakan yang ini yang benar. Nah, padahal tidak seperti itu. Padahal kita harus berapologetika supaya orang-orang atau saudara-saudara seiman kita tetap mempertahankan dalam keimanannya untuk percaya Yesus sebagai Tuhan selamat secara sungguh-sungguh. Mungkin sebegitu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak Esra. Ya, penginjilan tidak sama dengan kristenisasi. Kristenisasi itu adalah satu upaya menjadikan orang Kristen, artinya adalah memang tidak bisa dilepaskan bahwa setelah Injil diberitakan dan orang menjadi percaya kepada Yesus, ya dia dibaptis, dia bersatu dengan komunitas orang percaya, ya dia jadi Kristen. Ya, tapi itu tidak bisa disamakan dengan kristenisasi karena ide di balik kristenisasi itu adalah bahwa
tidak peduli apapun terjadi, yang penting orang jadi Kristen. Maka ada orang agama lain di sana yang lagi miskin, kita bawa super mie 1 bungkus, kasih asal kau jadi Kristen. Nah itu menjadi kristenisasi. Jadi tidak peduli orang mau bagaimanapun, karena apa dia masuk Kristen. Yang penting itu ada cewek di sana, kawini saja, setelah itu ajak masuk Kristen. Maka tidak peduli caranya bagaimana, yang penting orang jadi Kristen. Itu kristenisasi. Sama juga dengan islamisasi. Ya, tidak peduli mau percaya atau tidak tentang kenabian Muhammad, apa yang penting kasih dulu beras, kasih super mie, lalu tarik masuk Islam. Nah, itu jadi islamisasi. Nah, kita juga tidak setuju hal seperti itu. Kita tidak setuju kristenisasi model seperti itu, bahwa kalau kristenisasi begitu hanya memperbanyak orang di dalam gereja atau di dalam agama Kristen, tapi tidak memperbanyak orang bagi kerajaan Allah. Karena kalau ada orang yang masuk Kristen gara-gara super mie, keanggotaan gereja bertambah, data orang Kristen bertambah, tapi dia tetap tidak selamat. Tetap masuk neraka juga. Kalau orang masuk Kristen hanya gara-gara kawin mawin, ya dia tetap banyak itu di gereja, tambah anggota gerejanya. Tapi anggota kerajaan Allah ya tidak bertambah, mati tetap masuk neraka juga. Ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting adalah bahwa bukan hanya orang masuk Kristen, tapi mengapa dia masuk Kristen? Apakah dia sudah benar-benar percaya? Maka ada banyak orang para murtadin itu. Tapi saya juga tidak lantas cepat-cepat senang karena ada orang murtadin. Harus dipertanyakan dulu mengapa atau dasar apa mereka menjadi Kristen. Apakah mereka masuk Kristen itu sudah dengan pengertian yang benar, dalam arti mereka sudah mengerti Injil. Oh, saya percaya. Percaya apa? Kalau percaya itu berarti ada sesuatu yang dipercaya. Terus yang dipercaya apa? Oh, saya percaya karena waktu saya sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau itu berarti dia bukan percaya sejati. Itu bisa jadi batu loncatan, tapi bukan menjadi hal yang sebenarnya. Kalau kita bisa melihat iman yang sesungguhnya, saving faith, di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang karena kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu ayat yang ke-25, ayat yang ke-27, apa dasar bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Melainkan berdasarkan iman. Nah, orang selamat karena iman. Tapi ada banyak orang jadi Kristen, tapi mereka tetap merasa bahwa mereka selamatnya karena berbuat baik. Ya artinya Injil yang dia terima ini salah ini. Ya kalau apa yang dia terima salah, lalu bagaimana dia bisa dianggap sebagai beriman secara benar? Jadi menurut saya bukan penting Kristen jadi Kristen. Ya, orang kalau percaya Yesus tidak sempat jadi Kristen. Kalau mati tetap masuk surga. Misalnya habis terima Yesus ditembak mati. Atau penjahat di samping Yesus tuh habis percaya Yesus. Kapan dibaptis? Kapan ikut katekisasi? Tidak juga kan, mati langsung hari itu. Tapi dia selamat. Ya, dia Kristen yang sesungguhnya. Gitu, Pak. Yang kedua tadi apa, Pak? Oh ya, memang harusnya adalah tanggung jawab kita untuk menjawab. Tapi begini, dibandingkan dengan serangan yang masuk, dengan kesiapan orang Kristen dalam berapologia ini sangat tidak berimbang. Ya, sangat tidak berimbang. Karena serangannya terlalu banyak, tapi orang Kristen yang siap memberi jawab terlalu sedikit. Dan ada juga orang-orang Kristen yang menjawab tapi ngaur. Ya, ini yang bikin repot. Ya, ada banyak orang yang mau terjun dalam perdebatan-perdebatan, tapi ternyata mereka sendiri punya pemahaman yang aneh-aneh. Nah, ini bermasalah. Ya, saya melihat beberapa orang yang aktif di YouTube, wah, membela iman Kristen, tapi ternyata membelanya dengan cara yang salah. Nah, kalau begitu maka memang tidak berimbang antara serangan dan juga orang-orang Kristen yang siap. Nah,
Saya sendiri ya memang saya tahu di YouTube itu kalau saya kasih banyak orang tanya, tapi kalau saya mau jawab satu-satu, saya nggak bisa ada kerjaan lain lagi. Ya, makanya saya biasa pilih saja beberapa yang saya anggap cukup penting. Ya, saya jawab. Kebanyakan saya jawab ya sederhana-sederhana di TikTok saja. Ya, makanya di TikTok saya bolak-balik kena blokir itu ya kalau saya mulai. Padahal saya dianggap menyerang agama lain. Padahal tidak menyerang, saya cuma menjawab dan kadang-kadang membalik serangan. Hanya untuk menunjukkan inkonsistensi. Ya, misalnya Yesus mati kok dikafani, kok orang Kristen kok mati kok pakai peti. Ya saya bilang, yang ngapain juga harus ikut Yesus? Ya harus ikut dong. Memangnya kita harus ikut pemimpin kita? Iya. Lalu saya tanya, kamu memang ikut Muhammad sungguh-sungguh? Misalnya, Muhammad kan nikah banyak. Apakah kamu juga nikah banyak? Kan tidak juga. Jadi kan tidak harus ikut. Ya kadang-kadang saya hanya menunjukkan inkonsistensi seperti itu. Ya, itu bukan menghina iman mereka. Itu hanya menunjukkan bahwa kalau memakai standar itu, maka itu pun bisa balik kepada kamu. Kamu hanya menggunakan standar ganda. Ya, hanya paling-paling begitu, Pak. Karena apologet Kristen sangat sedikit. Dan untuk menjadi apologet Kristen itu tidak mudah. Karena itu butuh persiapan bertahun-tahun. Orang kalau mau jadi apologet Kristen, dia harus, kan serangannya macam-macam cara. Jadi dia mesti menguasai doktrin dasar, dia mesti mengetahui sejarah gereja, dia mesti mengetahui misalnya sedikit pengetahuan tentang logika, filsafat, lalu dia juga harus, apalagi serangan dari dalam. Kan bidat-bidat juga pakai ayat. Kita harus mengerti bagaimana cara tafsir ayat. Jadi itu butuh persiapan bertahun-tahun baru bisa tampil sebagai seorang apologet yang handal. Nah, kita sudah mencetak banyak penginjil, tapi sangat sedikit mencetak para apologet. Itu beban kita. Gitu. Ya, karena itulah berdoalah supaya Tuhan membangkitkan apologet-apologet Kristen untuk pertarungan ini. Ya. Pak. Terima kasih Pak Ezra. Terima kasih Pak Yento. Ya, sama-sama. Ya, ini saya bacakan pertanyaan di chat ya Pak ya. Dalam 1 Petrus pasal 3:15 dikatakan bahwa memberi pertanggung jawab harus dengan lemah lembut dan penuh hormat. Bagaimana pandangan Bapak tentang para pendeta yang sering berapologia dengan cara keras seperti Budi Asali, MYM, dan lain-lain? Bukankah itu melanggar 1 Petrus pasal 3 ayat 15? Begini, lemah lembut tidak boleh dipahami bahwa tidak bisa keras. Karena kalau kita melihat di sini ya, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Yesus bilang dia lemah lembut. Tapi di Matius pasal 23, dia bilang kepada ahli-ahli Taurat, ya, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Ya. Terus celakalah ahli Taurat, kamu orang munafik. Lalu juga celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Hai kamu orang-orang bodoh, orang-orang buta. Ya. Hai kamu orang buta. Ya. Dan masih banyak kecaman, hai kamu orang-orang Taurat, kamu orang munafik. Ya. Hai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi dalamnya penuh rampasan. Hai kamu orang buta. Ya, dan macam-macam. Dia juga bilang kepada Herodes itu ya, bilang kepada si serigala itu. Dia bilang, kamu keturunan ular beludak.
Tapi dia juga lemah lembut ternyata di Matius 11 tadi. Berarti lemah lembut tidak berarti tidak bisa kasar. Tidak bisa keras. Ya, kata Yunaninya praus. Ya. Itu kata yang agak sukar diterjemahkan memang. Tapi begini, adalah jangan menyalahkan orang yang keras karena juga Yohanes Pembaptis juga kasar itu. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Juga Stefanus bisa mengucapkan kata-kata sampai mereka tertusuk hatinya. Ya. Lalu juga Petrus bilang mereka tuh seumpama ya anjing yang menelan muntahnya dan babi yang kembali ke kubangan. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa lemah lembut tidak selamanya berarti tidak bisa keras, tidak bisa marah, tidak bisa kasar. Tapi lemah lembut itu kalau begitu artinya apa? Lemah lembut itu adalah tahu kapan tidak boleh kasar atau keras dan kapan harus keras. Itu ya. Kalau orangnya kasar terus, keras terus, ya itu salah. Tapi orang tidak pernah, ya tidak pernah kasar sama sekali, tidak pernah keras apapun, tidak bisa marah. Orang yang marah terus salah. Orang yang tidak pernah marah juga salah. Tapi Yesus itu adalah orang yang tahu kapan marah dan tahu kapan tidak boleh marah. Nah, jadi lemah lembut harus dimengerti seperti itu. Saya tidak berkata bahwa mereka yang teman-teman apologet yang berkata-kata keras itu pasti benar atau pasti salah. Ya, lihat-lihat konteksnya dan kepada siapa kata-kata itu disampaikan, mengapa kata-kata itu disampaikan, baru kita bisa berikan penilaian. Ya. Tapi yang pasti adalah bahwa lemah lembut tidak identik dengan tidak bisa marah. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak Andi Iskandar, silakan. Harap langsung ke poinnya ya, Pak ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hoyanto. Terima kasih Pak Isra. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pak, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, tadi Pak Isra sudah memberikan contoh beberapa dari kitab Perjanjian Baru ya, bahwa Paulus berapologia. Kalau dalam Perjanjian Lama, apakah ada Pak contoh entah nabi-nabi atau hakim-hakim yang melakukan apologia? Itu yang pertama Pak. Itu dulu atau langsung ke pertanyaan kedua Pak? Langsung kedua. Nah kalau kedua mungkin Bapak ada tips ya pada saat kita berapologita, kalau kita sulit menjawab pertanyaan lawan debat kita, nah mungkin Pak Isra pernah mengalami juga. Tipsnya biasanya apa Pak? Kalau betul-betul kita nggak tahu jawabannya gitu. Nah itu bagaimana cara yang paling elegan, paling baik supaya kita meskipun kita nggak tahu, tapi kita tetap bisa menjawabnya dengan baik Pak. Terima kasih Pak Isra. Rasanya di Perjanjian Lama itu tidak terlalu nampak ya. Mungkin kita hanya bisa melihat dalam suatu analogi yang sifatnya lebih bersifat jasmania ya. Peperangan antara nabi-nabi benar dan nabi-nabi palsu. Ya, misalnya ketika Elia bertarung melawan nabi-nabi Baal. Ya, jelas bahwa itu adalah sebuah pertempuran antara kebenaran dan ketidakbenaran, dan Elia tidak mundur dari hal seperti itu. Ya. Tapi kalau pertarungan yang bersifat doktrinal atau ide, saya belum memikirkan ke sana ya, tapi setahu saya, pengetahuan sekilas saya belum menemukan ya. Mungkin ada tapi saya lupa, tapi saya belum menemukan. Lebih banyak contohnya di dalam Perjanjian Baru, karena mungkin iman Kristen itu adalah iman yang lebih banyak diserang ketimbang iman Yahudi dalam konteks Perjanjian Lama. Mengapa iman Kristen lebih banyak diserang, sedangkan iman Yahudi itu tidak? Karena begini, Yahudi kontras dengan bangsa-bangsa lain yang adalah bangsa-bangsa penyembah berhala yang tidak mempunyai akar yang sama dengan iman Yahudi. Sedangkan kekristenan itu rawan terhadap berbagai macam serangan karena kekristenan mempunyai akar yang tidak bisa dilepaskan dari agama Yahudi di satu sisi, namanya agama-agama Samawi, karena ada faktor Abraham. Abraham itu nenek moyang jasmaniah orang Yahudi. Pada saat yang bersamaan orang Kristen juga
percaya Abraham sebagai bapak orang beriman, sedangkan Islam pun menerima Ibrahim sebagai nabi. Kedua adalah, kenapa coba kita lihat, kenapa serangan-serangan terhadap iman Kristen jarang ada dari Konghucu, jarang ada dari Hindu-Buddha. Tapi justru lebih banyak datang dari Islam. Karena memang ada kaitannya, kita mempunyai banyak kesamaan dari sisi teologi, dari sisi istilah, dari sisi sejarah. Kalau ngomong tentang malaikat Gabriel, ya kita ada Gabriel, mereka Jibril, kita Abraham, mereka Ibrahim, kita ada Hagar, mereka ada Hajar, ya. Ada Yesus di sini, ada Isa di sana, ada Maria di sini, ada Maryam di sana. Ya, ada banyak cerita tentang Musa sama, Adam sama. Nah, karena ada banyak konsep yang sama tapi ternyata dalam penceritaan itu berbeda, lalu juga konsep-konsepnya berbeda, lalu juga konsep-konsep atau doktrin-doktrin menjadi berbeda, maka ini memicu terjadi banyak serangan. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru lebih banyak menunjukkan ada macam-macam serangan terhadap iman Kristen yang karenanya apologetika lebih ditekankan. Sedangkan dalam perjanjian lama ini agama Yahudi yang akarnya tidak ada yang sama dengan agama-agama lain, sehingga dalam tanda petik miskin serangan. Perjuangannya lebih kepada perjuangan terhadap penyembahan berhala ketimbang serangan terhadap konsep-konsep iman. Ya, itu pandangan saya. Kalau kita menghadapi serangan di mana kita tidak bisa jawab, kita harus ingat bahwa tidak bisa jawab bukan berarti salah. Tidak bisa jawab mungkin hanya karena kita yang tidak tahu, bukan iman Kristen yang salah. Jadi kalau misalnya menghadapi serangan seperti itu, ya nggak usah kita nggak perlu terlalu berspekulasi untuk memaksa menjawab. Tahu-tahu kita jawabnya salah. Lebih baik tidak menjawab daripada menjawab salah. Jadi kalau memang menghadapi begitu, ya katakanlah bahwa ya saya mengakui itu kesukaran, ayat tersebut belum saya pelajari, saya percaya Yesus Allah, saya tidak ragu sedikit pun juga, tapi saya tahu ayat ini pasti ada penjelasannya, hanya saya belum pelajari, karena itu saya belum bisa jawab. Jikalau ada kesempatan berikut atau cara lain di mana saya menjawab setelah saya pelajari, akan saya lakukan. Nah, begitu aja, Pak. Ya. Oke, baik Pak Isra, terima kasih. Pak Yanto, makasih Pak Yanto. Ya. Ini ada pertanyaan dan saya pikir ini pertanyaan yang terakhir, Pak, ya, karena kita melihat waktu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, mungkin banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin dijawab, tapi karena waktu yang sudah sangat membatasi kita, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Dan saya akan membacakan satu pertanyaan yang terakhir. Ada pendapat yang pernah saya dengar mengatakan, Pak Pendeta, bahwa bukan zamannya lagi apologet yang dogmatis, tetapi sekarang agama-agama dan komunitas-komunitas agama harusnya didorong untuk dialog kemanusiaan. Bagaimana Pak Pendeta menanggapi hal ini? Terima kasih, Pak Pendeta Isra. Bukan zamannya lagi apologet yang dogmatis, tetapi sekarang agama-agama dan komunitas-komunitas agama harusnya didorong untuk dialog kemanusiaan. Menurut jadi pandangan. Begini, apologetika atau apologia itu kan menjawab serangan. Bukan zamannya lagi apologet yang sifatnya dogmatis. Masalahnya serangan yang datang itu dogmatis semua. Hari-hari kita menemukan orang bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak bangkit. Bukan Yesus yang disalibkan. Hari-hari kita mendengar orang menyerang doktrin Tritunggal. Itu dogmatis atau bukan? Kalau serangan yang tiap hari datang dogmatis, lalu bagaimana kita berkata bahwa bukan zamannya apologet dogmatis? Wah, serangannya dogmatis terus. Bukan zamannya apologet dogmatis kalau tidak ada serangan yang sifatnya dogmatis. Jadi saya juga setuju kalau terjadi diskusi-diskusi atau dialog-dialog
antar kepercayaan untuk membicarakan masalah-masalah sosial. Silakan, itu bidangnya lain. Tapi jangan gara-gara mau urus-urusan sosial, ya, lalu mengabaikan sesuatu yang diperintahkan Alkitab yang sebenarnya masih relevan sampai hari ini, karena serangan juga banyak datang begitu kok. Kita masuk di medsos coba, atau kalau lihat saja, begitu saya kasih satu video di YouTube, coba lihat. Muncul di bawah itu. Kadrun-kadrun muncul dengan segala macam serangan itu kan. Dogmatis atau tidak? Dogmatis. Saya di TikTok tuh sampai bosan baca sendiri. Ya, kalau baca bisa mati gara-gara baca terlalu banyak ya. Lalu dan setelah itu diamlah sudah. Tapi semua boleh dikatakan semua serangan yang datang tuh nyaris 100% dogmatis. Nah, kalau begitu banyak serangan yang dogmatis, omong kosong kalau mengatakan bahwa apologet dogmatis bukan zaman lagi. Yang menentukan itu zaman ini, zaman itu siapa? Ya, jadi saya kira orang itu tidak mengerti apa yang dia katakan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Eva untuk berkat yang dibagikan bagi kami semua. Saya serahkan ke ini pendeta Balikpapan ya? Balikpapan, Pak. Oh ya. Tanggal 25 sampai 29 saya ada di Balikpapan. Oh. 25 sampai 29 Mei. Ya, ada acara. Oh, boleh. Nanti 27 itu kosong itu. 27 Mei itu kosong itu. Ya. Kalau mau acara ngopi bareng boleh. Ya. Bonus tambahan buat kami di Balikpapan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Esra. Ya. Untuk kata penutup dan doa penutup, saya serahkan ke pendeta Dilimus, silakan. Pak Esra, kapan ke Pontianak nih? Kalau COVID-nya sudah mereda, Pak. Nah, kita Pontianak tunggu kehadiran Pak Esra. Ya. Baik ya, kita mau menutup dulu. Ya. Baik, kami mewakili jemaat GPMI Balikpapan, keluarga besar, mengucapkan terima kasih untuk Pak Esra di tengah segala kesibukan. Beliau bisa menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber dalam Zoom meeting kita malam hari ini, dalam seminar ini. Dan kita percaya bahwa semuanya itu boleh menolong, memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Esra untuk kesediaannya dan sudah membagikan berkat. Kiranya Tuhan terus memakai Pak Esra dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, baik dalam pemberitaan Injil maupun sebagai apologet Kristen di Indonesia. Dan kami juga menyapa salam kenal untuk semua rekan-rekan yang malam hari ini bergabung dari berbagai daerah dan dari berbagai denominasi gereja. Salam kenal dari kami, GPMI Balikpapan. Dan biarlah kebersamaan ini bisa menghangatkan kita sebagai satu tubuh Kristus. Dan karena waktu sudah mau jam 10, Wita, kita akan menutup dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena sekali lagi Engkau memberkati gerejamu, bukan hanya GPMI Balikpapan, tapi banyak gereja melalui webinar pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua, kami bersyukur Engkau menolong di dalam jaringan internet yang meskipun di Kupang sempat beberapa waktu ada bencana dan situasi belum pulih termasuk jaringan internetnya. Kami bersyukur Engkau menjaga demikian rupa sehingga Pak Esra bisa membawakan materi dengan sangat jelas dan boleh memberkati kami semua. Tuhan berkati untuk Pak Esra dalam pelayanan-pelayanan dengan talenta, dengan semua potensi yang Kau berikan kepadanya. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, terus dengan setia melayani-Mu dan menjadi berkat bagi banyak gereja, baik di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Berkati kesehatan beliau, berkati untuk semua pelayan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan, kiranya malam hari ini kami bukan sekedar mendapatkan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang baik, tetapi Engkau memampukan kami untuk bisa menghidupinya.
kami yang belum terbeban, belum tergerak beritakan Injil, biar malam hari ini Engkau menjamah kami untuk punya hati yang terbeban dan mau bergerak di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kami yang sudah melayani Engkau dalam pemberitaan Injil, kiranya juga tidak berpuas diri, tapi kami terus mengisi, membekali diri kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu yang nantinya kami pakai di dalam menjawab berbagai pertanyaan di dalam realitas pemberitaan Injil yang ada. Terima kasih, kiranya melalui malam hari ini kami diperjelas kembali tentang kaitan yang tepat, yang benar antara penginjilan dan apologetika. Terima kasih Tuhan, doa kami, semua kami hadir, Engkau berkati, Engkau menolong kami, boleh menghidupi akan kebenaran yang boleh kami terima pada malam hari ini. Ini doa kami, dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami menutup untuk acara malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mohon waktunya untuk Bapak Ibu. Seminar kita pada malam hari ini juga disiarkan di YouTube. Jadi untuk Bapak Ibu mau ingin melihat lagi rekaman ini bisa langsung cari di GPMI Balikpapan Seminar Apologetika dan Penginjilan. Nah, sebelum kita berpisah, bisa minta waktunya kita boleh foto bersama ya, buat kenang-kenangan kami di sini dan buat kita semua. Mohon rekan-rekan yang bertugas mengambil foto, tolong arahkan ya. Oke, kita buka webcam kita ya, dan tahan beberapa saat. Saya akan mengambil foto. Oke, siap-siap ya, 2, 3. Ada beberapa layar nih. Oke, sip. Oke. Oke. Ya. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Pak Esra udah live. Ramai Pak. Selamat malam Pak Pendeta, Pak Hunderto.